Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari, NPM 181705141 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Dinamika Demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, apa itu demokrasi? Demokrasi, banyak sekali pakar yang telah mendefinisikan apa itu demokrasi. Saya mengambil 3 contoh di sini. Yang pertama ada demokrasi menurut Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau lebih dikenal dengan government of the people, by the people, and for the people. Kemudian pengertian demokrasi menurut Sidney and Hook. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Kemudian menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kemudian apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan yang lain secara langsung maupun tidak langsung yang diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Adapun demos yaitu rakyat atau halayak dan yang kratos artinya pemerintahan. Di Indonesia sendiri, demokrasi itu terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Adapun demokrasi langsung ini merupakan demokrasi yang setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Dalam menentukan sebuah keputusan tersebut, biasanya rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem demokrasi langsung ini jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan di politik negara. Kemudian, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini merupakan sistem demokrasi yang diberikan yang seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Kemudian ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, demokrasi ini tentunya harus memiliki perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat di Indonesia ini sendiri yaitu seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang nantinya diutus untuk mengurus kebutuhan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat. Yang kedua ini adalah keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya dan bukan semata-mata kepentingan pribadi ataupun kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktik korupsi yang merajalela. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum dan undang-undang hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Dan yang terakhir, demokrasi ini harus melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum ini merupakan pesta rakyat harus digelar secara berkala sehingga kemudian terpilih perwakilan rakyat yang ditunjuk untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Kemudian dinamika demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi di Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 ini ada 7. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Dan ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang terbuka. Dan yang 8, demokrasi dengan kemakmuran.
Demokrasi. Yang pertama itu kan demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi ini dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi harus diatur menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan dengan kekuatan naluri ataupun kekuatan otot, tapi berdasarkan fakta yaitu undang-undang. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, ini rakyat merupakan pemegang kedaulatan yang setinggi-tingginya dalam pemerintahan di Indonesia. Demokrasi berdasarkan hukum, demokrasi pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum. Kemudian demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan terbuka, dan demokrasi dengan kemakmuran. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Pada masa pemerintahan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Kemudian pelaksanaan demokrasi pada tahun periode 1949 sampai dengan 1959. Periode kedua ini pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu tersebut, negara berubah dan kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Kemudian perubahan kedua itu pada rentang 17 Agustus sampai dengan 5 Juli 1959. Periode ini pemerintah bentuk kembali negara berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Kemudian periode 1959 sampai dengan 1965, pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kinerja Dewan Konstituantenya yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tepat. Kemudian, Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1945. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang 1945. Kemudian yang pada periode 1965 sampai dengan 1998, pada era ini dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru ini, Indonesia tentunya dapat memiliki harapan yang baik dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Soekarno menjadi lebih demokratis. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Kemudian demokrasi periode 1998 sampai dengan sekarang. Sebelumnya kan pemerintahan itu dipegang oleh Presiden Soeharto. Namun pada demokrasi di periode 1998 ini terdapat penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Penyimpangan tersebut membuat
di mana mahasiswa ini memberontak untuk menurunkan Presiden Soeharto karena terjadi tekanan dari masa pencapaian puncaknya ketika tidak kurang terjadi kerusuhan politik yang tidak dapat di handle oleh negara. Jadi mahasiswa memberontak, kurang lebih 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekaligus pada saat terakhir Presiden Soeharto ingin menyelamatkan kursi presidennya dengan menawarkan berbagai langkah antara lain reshuffle kabinet, namun masyarakat Indonesia tidak menerima perombakan reshuffle tersebut sehingga Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Kemudian tadi sudah saya jelaskan periode-periode kepemimpinan demokrasi di Indonesia, dan di sini apa sih pentingnya kehidupan yang berdemokrasi? Kalau kita bisa lihat, yang pertama itu persamaan kedudukan di muka hukum. Jadi semua rakyat itu memiliki kedudukan hukum yang sama rata dan sama adil. Dan kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Jadi rakyat ini harus diikut sertakan dalam membuat keputusan karena dimanapun dan apapun rakyat merupakan sebuah elemen tertinggi dari keberadaan pemerintahan di Indonesia. Kemudian membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main dan hukum yang berlaku, membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai dan tidak ada kekerasan, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara demokrasi, dan yang terakhir selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. Jadi demokrasi ini sangat penting untuk tercapainya kehidupan demokrasi yang lebih aman, dinamis, dan saling terbuka. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.